変身。 Z, sebentar lagi sudah mau tamat. Nah, apakah ini akan menjadi review terakhir Ana nih di series ini? Akhirnya Doxley telah sampai dan bahkan sudah di-unboxing juga tuh kemarin. Ini dia guys, DX Midnight Shadow Capsem yang bakalan Ana review lengkap yang Anda dapat dari set Nari Kiri yang ini. Tidak ada Doxley-nya nanti saja ya, karena memang ini adalah Doxley-nya. Mohon maaf juga guys ya, agak lama karena kemarin-kemarin kan baru sampai dan kan kalian tahu sendiri ya, Anda itu nggak mungkin beli yang set biasa. Sudah pasti beli yang set Nari Kiri seperti ini. Walaupun Anda itu udah punya Nox Driver sebelumnya, hanya demi dus dan juga box artnya yang lebih keren seperti ini ya, yaitu sisi perfeksionis Anda yang kebanyakan dari kalian juga udah banyak yang tahu ya. Jadi langsung aja kita lihat boxnya lagi. Ini kotak banget boxnya ya, dimana sekali lagi kita itu nggak mendapatkan Midnight Shadow Capsem aja, tapi kita yang mendapatkan Nox Driver. Kalau udah mendapatkan Nox Driver, dapat juga Capsemnya, yaitu Shadow Capsem. Makanya box artnya di sini kalian tuh nggak cuma melihat Nox Midnight Shadow aja, tapi ada basic form dari si Nox ya. Dan untuk bagian atasnya seperti ini ya, ada Nox Driver, Shadow Capsem, dan juga Midnight Shadow Capsem yang bisa kita pisah menjadi dua bagian. Di sampingnya juga ada nih ya, Nox-nya lagi keren banget. Ini berpose seperti ini, si Midnight Shadow-nya. Dan juga di samping kirinya juga ada guys ya. Jadi ini basic form-nya dan juga final form-nya. Ini peralihannya keren banget guys ya. Dan kita lihat juga bagian belakangnya untuk lihat ya, cara mainnya seperti apa. Ya, kebanyakan dari kalian sepertinya udah tahu ya. Jadi nomor 1 itu ya berubah jadi Nox yang biasa, 2 finishing guys ya, dan 3 itu bisa dipencet Capsemnya. Langsung aja kita fokus ke yang bagian kanan, dimana untuk berubah menjadi Nox Midnight Shadow, ini unik banget guys, dimana untuk si Capsemnya harus kita putar bagian geriginya dulu guys. Terus setelah itu kita pisah menjadi 2 bagian, lalu masukkan satu persatu. Nanti bakalan ada suara Midnight, terus Shadow. Nah, baru setelah itu Nox Driver diputar, nanti Capsemnya bagian geriginya juga akan berputar. Nih keren banget. Dan nomor 2 finishing, dan nomor 3 nanti ada cabut dan juga pasang Capsemnya. Nah, itu fitur apa? Temukan di review ini. Oke guys, jadi langsung aja ya kita review DX Midnight Shadow Capsemnya. Jadi yang kita dapatkan di dalam packingannya itu seperti ini ya, sudah dirangkap guys. Jadi harus kita pisah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Jadi untuk packingan dalamnya, waduh, kalau kalian udah nonton unboxing anak kemarin, parah banget pak, cuman di bubble wrap begitu doang ya. Ya udahlah. Jadi kita lihat ya di sini ya, untuk bagian satu persatu dari si Capsemnya dulu. Jadi bagian yang ada elektroniknya itu adalah bagian yang bodinya itu berwarna biru dan juga geriginya itu berwarna oranye dan juga kuning ya. Nah, jadi dia itu lebih berat dan juga ada elektroniknya, dimana terlihat ya di bagian belakangnya ini seperti kayak ada buletan Capsemnya. Nah, sementara lagi untuk bagian satunya lagi yang bodinya ini berwarna oranye, ini tuh jadi plastik kopong aja guys. Nah, jadi dia itu tepatnya seperti ini bagian belakangnya. Dia itu nggak akan nyangga ke bagian slot Capsem di Shadow Driver maupun di Nox Driver ya. Jadi dia itu lebih tepatnya nyangga ke bagian sampingnya dari si Midnight Shadow Capsem yang berwarna biru ini. Oke, untuk bagian rangkapnya gimana? Nah, ini gampang banget guys ya. Jadi buletan Capsemnya itu harus masuk pas di sini. Jadi kalian lihat untuk bagian oranye ini kayak ada penahan-penahannya ya di bagian kiri, kanan, dan juga di atas. Langsung aja seperti ini. Set. Nah, ini dia guys ya, bentuk utuh dari DX Midnight Shadow Capsem. Yang Anda bilang ini kayak bomnya Green Goblin ya, tapi ini nice banget guys. Jadi kita lihat ya, untuk bagian geriginya juga nanti bisa berputar. Untuk bagian yang ini, bagian ini juga bisa guys ya. Dan kita lihat juga di bagian sini kayak ada matanya si Nox ya, terutama Nox Midnight Shadow, dan juga kayak ada pusaran topannya atau hurricane-nya. Dan yang bikin cakepnya, si bagian ini kan memang stiker ya, tapi kalian lihat di sini tuh ada kayak glitter-glitternya. Cakep banget ya. Dan secara overall warna, ini tuh Frastam Gear banget ya di seri Gabu ya. Biru, oranye juga guys. Jadi untuk pisahnya gimana sih? Apakah ada tombol yang aneh-aneh, yang ribet? Enggak guys ya. Jadi ketika mau dipisah, pisah aja seperti ini. Udah, effortless banget. Dan ketika mau digabung, digabung lagi aja seperti ini. Jadi ketika dipisah seperti ini ya, menjadi 2 bagian guys, kita itu bisa melihat coloring dari 2 Capsem ini yang berbeda, tapi dari segi color chart tetap sama. Sebagai contoh, ini kan tadi Anda jelaskan ya, ini kan bodinya warna biru, ini tuh oranye. Sedangkan ini geriginya oranye dan ini gearnya biru. Nah, jadi kayak cuman ditukar-tukar aja, tapi masih dalam satu color chart yang sama ya. Di sini Anda coplok lagi dan kalian lihat ya, untuk bagian yang biru yang ada elektroniknya ya, dimana ini tuh bagian yang penting. Jadi di sini ada tombol
on off-nya. Salut banget sama semua DX Zetsu ya, yang kecil-kecil aja sekarang ada tombol on off-nya. Di sini ada tempat baterainya, di mana dia itu pasti memakai baterai jam LR44 tuh sebanyak 2 biji. Nah, di bagian sini nih ada tombol yang bisa kita pencet, dan juga ada tombol di bagian sini untuk ngereset gearnya. Nanti Ana bakal jelasin guys. Oke, jadi langsung aja kita on ya. Jadi untuk nge-on-nya di sini harus dipisah dulu kapsemnya, karena kalau nggak akan nyampe jarinya. Nah, langsung aja. Set. Midnight Night Shadow Capsem ya. Ada suara apa aja nih sebelum dimasukin ke Nox Driver ya? Seperti yang kalian udah sering lihat ya, sebelum masukin ke belt, Nox itu harus memutar dulu gear kapsemnya sebanyak 4 kali. Nah, ini mekanismenya agak ribet kalau kalian itu udah nonton unboxing Ana yang kemarin. Jadi, nggak serta-merta diputar begini doang guys gearnya ya. Nah, kalian lihat tuh, letoy kan ya. Nanti Ana jelasin guys. Jadi gimana sih caranya? Jadi caranya itu, sambil muter si bagian gearnya ini, pastikan bagian gearnya itu yang oranye dan juga kuning ya, yang bodinya ini biru. Ketika kalian sambil muter gearnya, kalian itu harus mencet tombol yang ada di bawah sini. Nih, akhirnya kalian bisa lihat dengan jelas guys ya. Jadi ini tuh tombol apa sih ketika dipencet? Nah, itu dia guys. Jadi kedengaran suara ketika Nox itu memutar gearnya. Jadi nggak kita putar gearnya doang, ada suara. Enggak tuh. Tuh, lihat guys. Enggak. Harus sambil dipencet. Nih. Tuh, kayak begitu. Dan untuk suaranya ini sudah diset sebanyak 4 kali. Tadi kan Anda 2 kali ya. Lanjut. 3. 4. Nah, sound yang kelima apa? Ya, sound kelima adalah misahin kapsemnya. Jadi ketika Anda pisahin kapsemnya dalam kondisi udah on, nggak ada suaranya. Jadi ketika kalian misahin kapsemnya harus sambil mencet tombol yang ini. Jadi seakan-akan ketika misahin tuh ada suaranya. Emang agak ribet guys. Oke, hal ribet yang berikutnya nih ya. Oh, itu tinggal puter aja tuh gearnya. Oh, tidak. Tidak segampang itu guys ya. Makanya Ana tuh cukup struggle pas kemarin unboxing. Jadi, kalau misalkan posisi gearnya lagi letoy seperti ini, kalian itu nggak akan bisa. Tuh, nggak akan bisa muter. Dan ketika dimasukin ke Nox Driver, gearnya itu nggak akan berputar. Jadi caranya gimana? Pisah dulu kapsemnya. Terus di bagian belakang sini, nah ini dia tombol yang besar ini nih di tengah. Kalian itu harus pencet beberapa kali. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya dipencet ini seperti apa? Biar si gearnya itu keras. Nah, ini masih letoy nih. Nih, pencet-pencet aja terus. Sampai dia itu, nah. Jadi tandanya kalau dia itu udah siap diputar, dia itu udah kretek. Kalian tes aja nih, puter pelan aja. Nah, seperti itu. Jadi dia udah ngaceng lah bisa dibilang ya. Nah, langsung aja kita tes ya seperti apa ya. Nah, udah keras nih, langsung aja kita putar sambil pencet tombol bawah yang ini nih. Nih. Nah, itu dia baru jadi. Nah, dan untuk pencet tombolnya juga jangan terlalu lama guys. Kalau terlalu lama nanti soundnya kayak begini. Tuh. Jadi harus cuman sekali pencet aja. Nah, begitu aja guys ya. Memang agak ribet ya. Nah, apakah jadi boros baterai ya? Karena putaran gearnya cukup kencang? Enggak guys. Karena kan ini sistemnya kayak pegas gitu ya. Dimana yang baterainya ambil itu ya cuman si sound dari si DX-nya aja. Gitu guys. Ngerti kan? Oke, jadi udah pada tahu guys ya. Tombol besar yang ini di bagian tengah bisa dibilang ini tuh tombol reset gearnya ya. Jadi kita pencet-pencet aja terus sebelum kita mau berubah lagi ya. Sampai dia itu kenceng kretek-kretek lagi nih. Nah, ini masih letoy ini. Pencet aja terus. Nah, sampai seperti itu. Dan ada tombol lagi di bagian sini, ini buat apa? Nah, ketika dipencet, inilah yang akan berinteraksi dengan si Nox Driver-nya. Oke guys, setelah penjelasan yang cukup panjang dan juga ribet tadi, akhirnya ini dia yang ditunggu ya. Kita akan berubah menjadi final form sang Doxley, yaitu Nox Midnight Shadow. Oke, langsung aja ya, Ana bakal lakuin yang udah Ana jelasin tadi. Jangan lupa, kita putar kapsemnya 4 kali dulu ya, baru kita pisah dan pasangkan. Let's go! 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah seperti itu, kita pasangkan yang ini dulu. Midnight tuh. Nah, yang satu lagi, pastikan geriginya itu harus pas ya. Harus sejajar, guys. Oke, standby sound pertamanya sih sama aja. Langsung aja kita angkat Nox Driver-nya ya. Ini standby yang keduanya nih. Baru main, guys. Mistisnya dapat banget ya.
Kenceng lagi suaranya. Henshin. Ini dia Beyblade, siap-siap guys. Nah, itu dia. Kalian udah familiar ya sama suara perubahannya karena udah lihat juga di serial ya. Dan lightnya ini apakah ada atau tidak? Ada. Tapi di bagian kirinya aja. Dan lightnya ini kayak tertutup ya. Tertutup sama si Capsem ini. Jadi dia itu cuma nyaru di bagian oren-orennya sini sedikit banget guys ya. Jadi ini memang lightnya seperti kayak dikorbankan biar kita itu bisa melihat gimmick berputarnya satu ini. Dan inilah dia tampilan beltnya. Mantap sekali ya. Jadi bagian gearnya juga masih bisa kalian putar-putar dikit buat diposisiin teman-teman ya. Ya kira-kira seperti ini nih, keren banget sih. Ini kan tidak ada elektroniknya, dimana gear ini doang yang berputar ya. Karena dia berinteraksi di bagian sini, makanya dia juga ikut muter kenceng kayak tadi guys. Langsung aja kita ke finishingnya. Gampang banget guys finishingnya ya. Jadi tinggal kita putar lagi Nox drivernya 360 derajat. Tapi sayangnya gearnya itu tidak berputar lagi ya. Tapi kalian dengerin nih. Ini dia finishing favoritku di serial ya. Kubawa kau ke jurang kegelapan. Jadinya itu Midnight tuh, Nova Blaze. Anda suka banget rider kicknya ya. Dan Anda mau cobain juga yang diperlihatkan di bagian belakang box tadi ya. Dimana Capsem yang bagian kiri ini bisa kita cabut terus kita pasangkan lagi. Nah itu buat apa sih? Coba nih. Set. Oke, udah seperti itu. Terus pasang lagi. Nah, udah begitu doang guys ya. Untuk ability atau gimana ya, Anda juga kurang tahu guys. Dan untuk nyabut Capsemnya gimana? Ya sama seperti Capsem pada umumnya guys ya. Dimana ada tombol sini kan di Nox Driver, tinggal kita pencet. Nah, dia langsung nyabut keduanya guys ya. Dan ketika dicabut ya kayak begini bentuk dari si Capsemnya. Oke, sekali lagi Anda mau berubah guys ya, tapi tidak putar gearnya. Jadi biar kalian itu bisa dengar lebih jelas gimana suara perubahan dari si Nox Midnight Shadow ini. Oke? Jadi langsung aja, udah seperti ini, Anda masukin lagi ya. Tidak diputar bagian gearnya guys. Henshin! Nah, jadi bisa dengar kan suaranya lebih jelas seperti apa. Tapi kalau pendapat jujur Ana ya, pas awal rilis, wow ini gearnya berisik banget. Oh, ternyata tidak juga kok. Jadi saat gearnya berputar dan suara Henshin-nya itu keluar, masih kedengeran kalau di telinga Ana guys ya, masih kedengeran asli. Oke, untuk membuktikan light-nya itu ada apa tidak, di sini Ana cabut ya dari display Daiza. Terus kita langsung finishing guys ya. Dan kalian, Ana itu bakal liatin untuk bagian sela yang ada di sini. Lihat ya. Set. See? Light-nya ada loh sebenarnya. Nah, kalau dalam gelap dia itu lebih nyaru ke bagian seluruh body orange yang ini. Anda nggak tahu di bagian kanan ada light-nya apa tidak guys ya. Kan ini soalnya ketutup banget tuh, rapet banget ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke guys, berikutnya di Breakcom Buster ya, kita cobain nih. Nox aja nggak pernah cobain di serial guys. Si Midnight Shadow Capsem dimasukin ke senjata, tapi kali ini kita coba. Nah, di sini Anda bakal masukin bagian yang warna biru ini, yang ada elektroniknya. Jadi langsung aja guys ya, ya harusnya sih langsung aja nih. Ini dia ke mode kalibur dulu nih. Oke. Harusnya kan gimmick selanjutnya puter Capsem ya, tapi bukan puter gear seperti ini guys. Kita pencet tombol kecil yang ada di sini.
Oke, itu dia. Nah, lanjut ya ke mode yang selanjutnya. Tapi mau dibikin berputar nih kapsemnya. Oke, cobain ya. Nah, cobain ya guys ya. Cobain ya. 1, 2, 3, 4. Boleh kalau mau sebanyak-banyaknya juga lah. Oke, udah nih. Ini udah kenceng banget nih guys ya. Terus udah gitu, ini kita ubah dulu ke mode launcher ya guys ya. Seperti ini. Bentar ya. Ana harus step by step banget nih. Nah, udah seperti ini, jangan langsung dimasukin. Dimana untuk bagian ininya kita pencet, guys. Oke. Kita pencet. Nah, dia gearnya udah muter, kita masukin dan tangan Ana masih nahan, guys. Karena kalau enggak, gearnya muter nih. Langsung aja ya. Nah. Anjay, bisa dong, jenius aingnya. Oke, selanjutnya di Zetsu Driver ya. Sama, satu bagian aja yang bisa kita masukin ya. Kalau ini kan nggak mungkin kompatibel sama slot yang ada di Zetsu Driver, jadi hanya bagian ini saja yang bisa masuk ke item-item Zetsu lainnya, termasuk Zetsu Driver ini. Kita bakal pakai metode yang sama ketika Anda coba di Breaker Buster mode Calibur tadi guys ya. Kita puter, tahan ya, seperti itu. Langsung aja ya. Bentar ya, harus step by step nih guys. Kita pencet dulu, pencet sampai keras. Oke, seperti ini. Sudah siap ya? Let's go. Tuh. 3, 4. Oke, sudah siap nih ya. Let's go. Bentar, harus diputer berarti ya. Puter. Oke, sudah seperti ini, tahan. Kita masukin. Oke, kita pencet dulu yang ini ya. Oke, Nightmare. Kita pencet tombol bawah dan kita lepasin jempolnya. Ya, jadinya Nightmare. Dan lihat guys, maksa banget tampilannya. Tapi Anda bisa ngakali kapsemnya itu tetap muter ketika dipakaikan ke driver lain ya. Oke, harusnya ketika pencet ini. Oke, begitu doang. Langsung finishing ya guys ya. Sekali lagi yang lebih kuat guys. Oke, itu dia di Zetsu Driver. Di Extreme Driver belum dicobain guys. Anda lebih penasaran visualnya aja sih gimana. Oke, langsung aja ya. Ini Extreme-nya Anda buka dulu seperti ini, seperti ini. Oke, sudah siap? Midnight Shadow, let's go. Tuh. 2, 3, 4. Ya. Oke. Sudah seperti ini, jangan lupa guys ya. Pencet tombol birunya. Oke. Terus kita masukin ya. Gak muat guys. Gak muat ternyata. Wah, gak muat. Seriusan gak muat. Soalnya ketahan sama bagian ini kayaknya ya. Oke. Berarti di Extreme gak bisa nih. Jujur guys, gak bisa. Ya kira-kira seperti inilah. Di Lord Invoker sekarang terakhir ya. Let's go. Udah gini, kita pencet. Oke, tahan. Masukin ke sini. Harus sambil tetap nahan, guys. Oke, on your mark.
pas berhentinya. Ya udah, kita nggak usah cobain finishingnya ya. Seperti itu, nightmare juga suaranya. Oke, jadi itu dia guys reviewnya untuk DX Midnight Shadow Capsem ya. Item untuk mengubah Nox menjadi final formnya, yaitu Nox Midnight Shadow. Sedih sih, karena ini kayaknya review terakhir guys ya. Jadi review terakhir selama seriesnya itu berjalan. Apalagi kan sekarang udah mau tamat banget ya. Mungkin masih ada yang bakalan di-review, tapi ya nanti setelah Zetsu itu berakhir. Ya kira-kira seperti itu. Apakah menurut kalian Capsem ini worth it atau tidak? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Tadi Ana udah kasih tahu beberapa kelebihannya, kekurangannya juga ada, di mana ribet banget ya untuk bagian muterin gearnya dan juga harus pencet-pencet tombolnya. Ya seperti itulah hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Thank you sekali lagi, thank you juga support-supportnya ya guys ya selama setahun ini ya. Kita bertemu di review yang selanjutnya ataupun di seri yang selanjutnya, yaitu Kamen Rider Mice. Jadi siap-siap guys. Thank you.